sudah kami lewati begitu banyak berkat, begitu penuh dengan berkat, begitu berlimpah dengan kasih-Mu, penjagaanmu. Kami akan menikmati tahun yang baru, di tahun 2016 ini, yang banyak berkat ini, Tuhan. Pimpin dari awal sampai akhir firman Tuhan. Roh Kudus beracara dan kami bekerja di dalam kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan, kami bisa menikmatinya. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berucap syukur. Amin. Baik, selamat tahun baru karena saya belum ucapkan kepada jemaat PCB. Minggu lalu saya bersama keluarga istri saya pergi acara ya keluarga ke Jakarta. Amat sangat enak sekali karena sepi banget di Jakarta tanggal 1 sampai tanggal 3. Ya. Baik. Kota NCC Singapura di sana. Ini adalah tahun dimana mengawali untuk tahun 2016 itu adalah tahun dimana tahun bagaimana kita memiliki apa yang seharusnya kita miliki, possessing our possession. Ini adalah tahun dimana Oke, ini adalah tahun dimana kita akan bergerak masuk di dalam perjanjian Tuhan dan kita akan mulai memiliki. Di tahun sebelumnya di mana tahun restorasi, di mana sesuatu yang kita hilang, sesuatu yang kita kerjakan dan gagal, hilang, atau hubungan keluarga yang hancur, Tuhan bisa memulihkan. Dan saya berpikir, ini dari saya, itu kan NCC ya, NCC gitu loh. Kita di Bandung gitu loh, kita di sini, kita nggak ya. Saya selama kemarin saya belum ikutan kebaktian di sana gitu kan, saya nggak ikutin kegiatan di sana. Nah sekarang bagaimana kita masuk di dalam arusnya sini gitu? Bagaimana kita bisa masuk di dalam arahan dari gerejanya NCC di Singapura ya, karena kondisinya ada realnya adalah kita tuh di Bandung. Dan Roh Kudus menjawab dari Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi seberapa pentingnya kawanan domba ini, apalagi ketika kita berkumpul, ini adalah gereja. Ini adalah satu kesatuan Tuhan. Dan di sini kasih Allah itu tercurah luar biasa besar. Di sini Tuhan itu menumpahkan semua berkat-Nya. Dan terutama yang paling besar itu ketika Dia memberikan, sampai Dia berikan nyawanya. Jadi mahalnya kumpulan domba ini. Jadi GCB ini seberapa mahal, itu seberapa kita lihat Yesus mau memberikan nyawanya buat kita. Itulah di sini saya melihat, oh ya oke, Tuhan kawanan domba, terus gimana kita bisa masuk? Nah, ayat selanjutnya ini di ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan lagi dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi dengan kata lain, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita tuh mendengar. Apa yang penting? Mendengar apa yang
menjadi hidup, mendengar, mendengar, hanya mendengar. Dimulai dari mendengar. Tuhan itu seberapa kasihnya. Di sini selalu diberitakan bahwa Allah itu sayang, Allah itu memberkati kita, Allah itu mati buat kita. Minggu depan, Allah itu sayang, Allah itu memberkati kita. Dilihat dari apa? Dilihat dari Yesus, pengorbanannya setiap hari. Terus dilihat pemberitaan Allah itu gitu. Dan hanya itu. Wah, berarti kasih karunia itu kecil dong? Enggak, sangat besar. Amat sangat besar sekali. Karena ya jujur, di tahun 2015 saya banyak melihat berkat Tuhan di dalam hidup saya dan di teman-teman saya. Teman-teman saya semua yang saya bagikan dan saya ya bagikan tentang kasih karunia, ngobrol, ya hidup mereka banyak berubah. Lebih diberkati, lebih sukacita, lebih kuat, lapangan pekerjaan terbuka, hubungan yang baik semakin lama semakin meningkat, dan itu real. Tadinya berdoa buat ini, ternyata Tuhan kasih lebih banyak lagi, dan terutama ya istri saya hamil, Oke, jadi dimulai dari pendengaran, dan kenapa mendengar itu penting? Oke, gampang. Sekarang misal Friska tadi yang begitu luar biasa membawakan pujian di sini. Karena Friska, setiap hari saya akan ngomporin. Wah, besok hujan loh, terus besoknya lagi besok hujan loh, kita masuk musim hujan, kamu siap-siap musim hujan, terus selama 24 jam, kamu gak percaya gak besok hujan? Ini enggak? Kalau besok ada kesulitan loh, kita akan dengan gampangnya kita akan percaya. Even kita melihat satu masalah, kalau kita menerima input kita sesuatu yang negatif, terus negatif, akhirnya kita melihat masalah itu adalah lebih besar daripada kita. Ini seperti itu. Dan pemberitahuan di tahun 2016 dan di tahun-tahun sebelumnya pun tidak pernah ada berita bagus di TV. Nggak pernah ada berita bagus. Wah, di tahun 2016 itu adalah tahun dimana kita akan berhasil, kita akan sukses, semua bisnis akan bertambah baik, semua harga akan bertambah turun, gitu. Dan kita mempunyai nggak pernah ada. Selalu ada tantangan. Inilah perekonomian sulit. Kapan bagusnya ya? Perekonomian sulit, dolar naik. Ya. Gak pernah ada berita bagus. Dan ketika kita ngobrol sama orang, kita ngobrol sama teman-teman kita, buka pet, lihat di Facebook, itu tidak akan membuat kita positif. Itu tuh hanya sebentar. Oke, kita positif sebentar, ada sedikit. Oh ya, kita harus semakin kuat, semakin apa. Cuma itu tidak akan memberikan kekuatan. Itu yang paling penting. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita hidup dan kita berpuasa. Bagaimana kita selalu berjalan, itu tuh adalah bagaimana kita mendengar beritanya yang masuk ke dalam kita itu. Setelah kita bisa mendengar, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat. Bagaimana kita bisa melihat? Sama seperti ya ini saya ngambil gambar ini, saya mencari contoh ini di mana gambar penting ini itu adalah melihat. Ini adalah anjing. Ya masa kalau ini anjing ya. Ini bagi saya ini adalah sesuatu hal yang lucu. Kalau anjing lihat kemajikannya, dia melihat itu adalah tuan. Apakah tuannya memberi makan? Iya, diberi makan, dan anjing pasti akan nempel.
Dan anjing ini dia melihat tuannya, dan dia berada di antara tuan di jalan-jalan, dan dia tuh menganggap tuannya itu adalah tuan. Beda dengan kucing. Kalau kucing diberi makan, diberi apa, dia menganggap bahwa itu adalah kewajiban tuannya untuk memberi makan di kucing itu. Dan di sini kita bisa melihat adalah bagaimana kita melihat Tuhan. Kenapa pemberitaan firman Tuhan itu penting? Pemberitaan firman Kristus itu penting adalah bagaimana kita melihat Kristus, seberapa besar kasih Kristus, seberapa sayangnya kasih Kristus, penjagaannya seperti apa, penebusannya seperti apa. Banyak rahasia-rahasia di dalam perjanjian baru yang dibuka itu. Dan disitulah amat sangat penting sekali ketika kita melihat Kristus. Di situ juga kita melihat perjanjiannya. Di situ juga kita melihat apa yang diberikan oleh Kristus. Itulah kenapa tahun ini dimulai dari apa sih? Dimulai dari kita bagaimana kita melihat, dan setelah itu apa? Berjalan bersama Kristus. Setiap hari berjalan, setiap hari menikmati Kristus. Hidup kita itu bukan untuk suatu kewajiban di mana kita harus hidup, kita harus bekerja, kita harus ini. Ya, kita tuh adalah kehidupan kita adalah penuh dengan berkat. Di mana kita bekerja, di situ Allah memberkati kita. Di situ akan menjadi kesukaan kita. Ketika kita pulang ke rumah, kita mempunyai keluarga yang Tuhan sudah berkati, itu yang akan menjadi berkat. Di situ kita melihat bahwa Kristus memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati. Baik, kembali lagi, ya. Ibrani 4 ayat 1. Sebab baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Oke. Di sini ayatnya di dalam bahasa Inggris saya cuma menekankan itu adalah baiklah kita waspada. Cuman di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah let us fear. Jadi satu-satunya ketakutan untuk kita masuk di tahun 2016 ini adalah kita tidak masuk di dalam perhentiannya. Perhentiannya itu adalah rest. Rest itu tuh apa? Rest itu adalah gampangnya adalah sesuatu yang dikerjakan Kristus dan itu sudah beres. Jadi gampangnya seperti ini. Jangan pernah berpikir ketika kita harus bekerja berarti kita harus makan. Kalau kita nggak bekerja, siapa yang memberi makan? Itu pikiran orang normal. Kita ngomong ke semua orang lain pasti ngomongnya gitu. Kalau nggak ada saya berarti tidak mungkin berhasil. Nah, keberhasilan kita itu dibayar di atas kayu salib oleh darah Kristus. Kebahagiaan kita itu bukan ditentukan oleh kita. Kita yang menikmati, kita yang mengambil kebahagiaan. Oke, ketakutan kita itu adalah kita tidak masuk ke dalam perhentiannya Kristus. Itu satunya ketakutan itu cuma itu. Kalau ketakutan yang lain bagaimana? Nah, disitulah kita melihatnya kepada Kristus. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti mereka. Mereka di sini itu adalah orang Israel yang akan masuk di tanah perjanjian. Setelah mereka 2 tahun keluar dari Mesir, mereka sebentar lagi masuk ke tanah perjanjian, tanah berkat. Tanah yang penuh dengan air, susu, dan madu. Tempat tanah yang dimana tidak usah dibangun rumah, karena sudah ada rumah. Anggurnya
Satu anggur ini segini, kita biasa bawa segini, sampai harus dibawa 2 orang. Sampai sebegitu luar biasanya. Yosua ngomong tanah ini itu amat sangat luar biasa sekali. Tetapi firman di pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena mereka tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Bahasa Inggrisnya, for indeed the gospel was preached to us as well as to them. Gospelnya mereka tuh apa sih? Gospelnya mereka tuh apa sih? Jadi pemberitaan bagi mereka tuh apa sih? 10 orang dikirim. 12 orang dikirim. 12 orang dikirim, semua melihat. Ya oke. 2 orang. 2 orang, Yosua dan Kaleb. Dia memberitakan apa sih? Oh, tanahnya bagus. Berkat Tuhan banyak. Tanah melimpah susu anggur. Tanah perjanjiannya ini benar-benar tanah yang amat sangat luar biasa. Mereka belum masuk, mereka baru mendengar, hanya mendengar. 10 lagi yang ngomong, iya benar bagus, karena mereka membawa hasil buahnya yang tak kayak anggur itu. Lihat hasil buahnya, tapi di sana ada raksasa besar. Ya, ukurannya kemarin kita udah bahas, sekitar setinggi ini dari tanah sini sampai dari permukaan ini sampai lantai di sini. Langit-langit di sini, setinggi itu. Dan mereka melebih-lebihkan sampai akhirnya, ya mereka raksasa itu memakan manusia, memakan kita. Kita seperti belalang. Selalu pemberitaan gosip itu tuh selalu amat sangat besar sekali. Oh, selalu ini tinggi gitu, seolah-olah kita menjadi tidak ada apa-apanya. Memang akan selalu begitu. Kita menghadapi tahun 2016 itu tuh bukan berarti saya berani ngomong gini, bukan berarti tidak ada namanya raksasa di tahun 2016, nggak ada. Bukan berarti nggak ada kesulitan, cuma di situ kita bisa melihat apakah raksasa itu dikalahkan atau kita yang seperti belalang. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkan. Jadi iman mereka pada dasarnya itu adalah mereka memilih mana mau dengar, mana mau mendengar 10 yang beritanya adalah berita busuk yang akhirnya membuat kerusuhan, atau berita dari 2 orang yang memberitakan bahwa Allah itu sanggup, Allah itu mampu. Sebab kita yang beriman, bahasa Inggrisnya we who have believed, jadi kita yang percaya di dalam Kristus, kita yang sudah dilahirkan baru, kita adalah anak-anak Allah, akan masuk ke tempat perhentian, rest itu, seperti yang Ia katakan. Sehingga aku bersumpah di dalam mukaku, mereka tidak akan masuk di dalam perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. They shall not enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. 1. Kita adalah anak Allah, dan kita memiliki situasi yang sama seperti Israel itu. Kita akan selalu mendengar kabar, ini yang buruk, ini yang hidup, ini yang bikin galau, ini yang bikin sukacita. Itu apa? Selalu tentang Kristus, bahwa Allah sanggup. Karena itu saya selalu menekankan, cari yang Allah sanggup. Jangan hanya cari berita yang berita positif hanya untuk diri kita sendiri,
untuk menguatkan kita. Bukan hanya itu, tetapi cari Yesus, dan Yesus sanggup. Itu pemberitaannya buat kita. Dan saudara-saudari, ini pada saat saya baca ini, mungkin ada titik khotbahnya atau enggak, cuman ini yang pas saya baca dan ini benar-benar memberkati kita. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi berkat saudara tahun 2016 itu sudah beres. Amin. Berkat saudara di tahun 2016 sudah diberikan, sudah dirangkai. Kalau saudara tahu mainan Lego gitu ya, kalau Lego itu tuh bentuknya tuh jadi semua tuh bertaburan kemana-mana dan kita mesti merangkai. Enggak saudara, itu tuh bukan kita harus nanti part sini kita mesti merangkai. Enggak saudara. Berkat saudara tahun 2016 ini itu sudah jadi, bentuknya sudah ada. Dan Tuhan mendesain itu sebelum dunia dijadikan. Tuhan menyelesaikannya itu jauh sebelum dunia itu ada, diciptakan. Berupa panas dulu, bla bla bla, itu cerita lain lagi. Itu sudah beres loh. Bagaimana Tuhan itu selalu menyiapkan jauh sebelum kita berjalan. Itulah hebatnya Kristus itu seperti itu. 3. Jadi ini saya masuk di kata the message ya, the message, dan ini bagi saya ini memberkati banget. If we believe, though we experience that state of resting. Jadi gampang ini. Untuk kita masuk ke dalam di dalam restnya itu, di dalam perhentiannya itu, kita tuh adalah tadi belajar untuk mendengar. Satu, sebelum ayat 2-nya itu adalah mendengar. Dan setelah mendengar adalah kita percaya. Ketika kita percaya, kita akan dengan mudahnya kita akan berjalan masuk ke dalam perhentiannya itu. Jadi dimulai startnya itu adalah ketika kita mendengar, kita percaya. Segampang itu kah? Iya, segampang itu. Sisanya, ya, kalau misalnya lagi kuliah tetap belajar, ya. Kalau misalnya ada kerjaan, tetap dikerjakan. Tetapi ketika kita believe-nya itu yang menentukan. Kita percayanya itu akan menentukan keberhasilan kita. Baik. But not if you don't have faith. Oke. Ingat kalimat terakhirnya itu yang paling indah, saya ulangi lagi. Even though he finished his part, dia menyelesaikan bagian dia before the foundation of the world. Jadi dia tuh sudah beresin loh seluruh berkat kita dan sudah ada ngejembreng banyak. Oke. Ayat 4. Sebab tentang hari ke-7 yang pernah dikatakan dalam suatu nas, ia berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan di dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke dalam penghentianku. Dan sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke dalam penantian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu apa sih? Pada saat zaman itu adalah mereka itu mendengar dan tidak percaya. So this promise has not been fulfilled. Those earlier ones never did go into the place of rest because they were disobedient.
Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti yang dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keras hatimu. Dan saya bertanya ke Tuhan, Tuhan ini ayatnya maksudnya apa sih? Nggak ngerti jujurnya. Oke, lihat di bahasa Inggrisnya. God keeps renewing. Jadi Allah terus memperbaharui janjinya. And setting the day as today, dan menetapkan tanggalnya itu adalah hari ini. Jadi janji untuk masuk ke tanah perjanjian itu tuh tidak pernah berakhir di zamannya Yosua ketika mereka masuk di tanah perjanjian. No. Janji itu tuh selalu akan terbaharui terus sampai detik ini, bahwa kita akan masuk di dalam perjanjian ini. That's why tahun ini disebut tahun possessing your possession. Maksudnya adalah mengajak saudara-saudara semua untuk apa? Ambil. Enak loh, berkat Tuhan banyak, luar biasa. Dengar Kristus, percaya, dan ya ikuti Tuhan, berjalan sama Tuhan setiap hari. Ada kesulitan, berdoa. Kita kekurangan, minta. Kita butuh apa? Tinggal ketuk sama Tuhan. Kita pengen mencari sesuatu yang luar biasa, carilah, cari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, maka kamu akan mendapatkan. Ya. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke dalam perjanjian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang satu hari lain. Ini bahasa Inggrisnya saya mau menekankan, so this is still a life promise. Ini adalah janji yang tetap hidup. It wasn't cancelled, itu tidak akan dibatalkan pada saat zaman Yosua. Otherwise, selain itu, God wouldn't keep renewing the appointment for today. Tuhan tidak akan memperbarui perjanjian itu untuk sekarang. Jadi maksudnya adalah tadi saya sudah ceritakan. Jadi Tuhan itu tetap akan memperbarui janji ini untuk kita tetap masuk di dalam berkat Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, iya mau masuk atau enggak, kirim 10, kirim 12. Kirim 12 itu perintah Tuhan enggak? Di dalam firman Tuhan bilang, ya, Tuhan yang menyuruh. Tapi Tuhan menyuruh oleh karena apa? Oleh karena bangsa Israel yang mau. Karena itu, ya udah, suruh aja. Seperti itu. Ya. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentiannya itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Jadi saya akan tekankan selalu gini. Ini adalah saat dimana kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Di sini kita adalah harus takut. Ini ya. Berusaha untuk apa? Untuk masuk di dalam apa yang diberikan Kristus secara sempurna, dan itu sudah jadi. Kita harus takut supaya apa? Kalau kita nggak masuk ke situ, hanya itu firman Tuhan selalu tekankan. Cari Kristus, carilah situ dulu. Saya mau membagikan ini tentang iman pada saat kondisi di mana Israel menerima kabar itu, dan di sini iman Yosua dan Kaleb itu seperti apa? Di Bilangan 14 6-7, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya karena Israel mereka tidak percaya
Mereka tidak percaya pada pemberitaan mereka bahwa ini loh tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, dan ini sangat baik. Mereka tidak percaya. Dan Yosua dan Kaleb berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Di sini bahasa Indonesianya kan luar biasa baiknya. Terjemahan aslinya dia tuh berkata baiknya tuh 3 kali. Kalau di dalam bahasa Ibrani berkata 2 kali itu tuh udah amat sangat benar, bagus. Jadi bisa saya berkata, Friska cantik, berarti dia tuh cantik banget gitu. Amin, ya, amin dulu ya. Oke. Kalau saya berkata Mika itu ganteng. Amin dong. Amin dong bro. Oke, amin gitu loh. Sekali lagi ya, Mika ganteng. Amin. Ya, di sini itu tuh luar biasa baiknya. Terjemahan aslinya itu 3 kali disebutkan baik. Apa yang dijanjikan Tuhan di tanah perjanjian ini itu adalah baik dan baik. Amin, saudara. Benar. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Susu dan madunya bukan hanya banyak, bukan, tetapi meluap, berlimpah-limpah. Di sini tuh artinya kondisi yang amat sangat banyak dan meluap-luap. Hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang saya mau tekankan di sini, iman itu adalah seperti ini. Oke. Yosua dan Kaleb itu tidak melihat negeri Kanaan itu tidak ada raksasa. Jadi saya juga akan ngomong di tahun 2016, saya tidak akan ngomong semua tuh tidak ada masalah, semua tuh baik-baik saja, semua baik, gak ada apa-apa, enggak. Saudara akan berhadapan dengan raksasa, sama, dan raksasa ini juga kuat-kuat. Tantangan pasti ada. Orang kalau udah kena masalah, kena masalah ya. Kamu kalau nggak jadi gua, nggak mungkin ngerti gitu. Teman-teman gue selalu ngomong. Cuman iman Yosua itu adalah apa? Jangan takut kepada bangsa negeri itu, jangan takut sama masalah. Karena mereka itu adalah apa? Apa yang selalu ditelan? Roti. Seharian bukan roti aja. Apa? Nasi, ayam. Ya, diterjemahkan tahun 2016 gitu kan. Kan kita nggak mungkin sehari-hari cuma makan roti aja kan, nggak mungkin. Apalagi orang Indonesia gitu kan, selalu harus ada nasi. Tanpa nasi kita tidak hidup. Udah makan belum? Udah makan banyak, nyemil, tapi belum makan nasi. Udah makan belum? Belum. Ya, saudara-saudara, tantangan itu adalah bahan makanan kita. Dan sebagai catatan, ketika mereka sudah masuk di tanah perjanjian di kitab Yosua, Kaleb berkata kepada Yosua, berikan itu tanah. Dan karena aku mempunyai kekuatan, ya, apa ya enggak? Kakek-kakek umur 85 tahun disuruh perang raksasa, karena Yosua akhirnya memberikan tanah, saya lupa namanya apa, tanahnya itu, bukan tanah, gunung
Dan itu tuh diduduki oleh raksasa yang paling kuat di negeri itu. Jadi dengan kata lain kakek-kakek suruh melawan raksasa ya lumayan gede dan kuat. Dan Kaleb mendudukinya. Ini tuh iman. Ini tuh iman. Karena mereka melihat apa? Karena mereka melihat Tuhan. Kata jika di sini tuh bukan jika antara ya dan tidak. Jika di sini di terjemahan aslinya itu tuh adalah because, karena. Jadi selalu adalah karena Tuhan beserta kita maka kita akan. Jadi Tuhan tuh pasti akan selalu beserta kita dan kita akan. Tuhan itu selalu akan beserta kita maka kita akan menang. Tuhan akan selalu beserta kita karena kita tuh akan mendapatkan negeri ini. Berkat ini. Dan jangan aneh di ayat 10 ketika kita mengungkapkan kebenaran kita, orang-orang pasti akan protes. Karena dari zaman dulu pun seperti itu. Dari zaman dulu pun seperti itu. Lalu segenap umat itu mengancam dan melontarin kedua orang itu dengan batu. Jadi dari zaman dulu pun ketika kita mengungkapkan kebenaran, maka orang itu akan pasti nggak setuju. Karena mereka melihat yang kebenaran menurut mereka itu adalah kenyataan. Sementara kenyataan itu tidak bergantung pada kebenaran yang kita pegang. Karena kebenaran kita adalah Yesus. Amin. Dan kalau zaman dulu adalah orang melemparnya batu, kalau zaman sekarang orang akan apa sih? Masukin di pet, masukin di Facebook, BBM, saya tidak setuju. Ya seperti itu. Nggak usah ambil pusing, maju aja. Baik, lanjut. Oke, Bilangan 20 ayat 16. Ada sesuatu terlintas nggak itu bilangan? Ya udah lihat filmnya pasti udah tahu. Itu 20 ayat 16 itu 2016 itu. Itu sebenarnya saya ngomongnya ini suatu kebetulan nggak saya dapat ayatnya dan ternyata tuh ayatnya seperti itu gitu. Ini Tuhan berkata begitu kepada Pastor Prince, bahwa kita berteriak kepada Tuhan dan Dia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades. Kades itu di kota yang perbatasan masuk ke dalam tanah. Bahasa Inggrisnya yang saya mau tekankan di sini adalah we cried out to the Lord. He heard our voice and sent the angel. The angel sini, angel itu tuh kalau di dalam terjemahan aslinya itu tuh adalah makhluk Tuhan. Jadi apapun yang berasal dari Tuhan, sifatnya tuh bukan ya seperti manusia gitu. Cuman itu tuh adalah makhluknya Tuhan. Dan di sini tulisannya adalah the satu. Definite ya hanya satu-satunya, dan ini menggambarkan siapa? Menggambarkan Yesus sendiri. Jadi Yesus sendiri yang memimpin seluruh Israel keluar dari Mesir. Begitu juga kita. Tuhan sendiri yang mengeluarkan kita dari Mesir. Tuhan sendiri yang mengeluarkan kita dari tempat yang sesat. Tuhan sendiri yang mengeluarkan kita dari tempat perbudakan, dari tempat di mana kita tertekan, di mana tempat kita itu timpa kesakitan, selalu ada lemah, saya lemah di sini, lemah di sini. Tuhan sendiri loh
pengeluaran kita. Kalau kita punya kesulitan apa, kita tinggal ngomong. Tuhan sendiri yang turun. Dan gambarannya Mesir itu adalah gambaran ya seperti ini. Tempat tertekan, arti katanya itu arti katanya tertekan Mesir. Tempat di mana kita dikompres, dan semua hasil ladangnya pun itu tuh semua yang dihasilkan dari ketika kita bercocok tanam itu seperti ini, ambil terus gitu. Dan ini tuh ya pegel lah. Sementara hasilnya tuh bisa seperti ini ya, mentimun, semangka, bawang merah, bawang putih, bawang prei. Saya nggak tahu itu bawang prei seperti apa, harus tanya kepada ibu atau enggak. Sementara tanah Kanaan itu adalah tanah di mana Tuhan yang memberikan hasilnya itu berupa sesuatu yang tinggal dipetik. Semua hasilnya itu adalah sesuatu yang tinggal dipetik, ambil. Tidak, apakah kerja juga? Iya betul, kerja juga. Cuma nggak capek, nggak merusak badan. Hasil buminya itu punya karakter itu tidak merusak badan kita. Itu tidak memberikan kita sampai istilahnya di Indonesia adalah membanting tulang. Saya harus membanting tulang demi mendapatkan sesuap nasi, itu nggak pernah ada. Itu adalah Kanaan, itu adalah tanah perjanjian. Ayat 11, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang. Kata-kata paling poinnya adalah kenyang. Kalau sudah kenyang, biasanya apa? Enak tidur. Begitu juga Tuhan. Begitu juga Tuhan ketika Tuhan menyiapkan berkat kita. Itu tuh dalam sampai Tuhan tuh akan ngomong kenyang. Bukan hanya makan untuk menghilangkan lapar, tapi kenyang. Dan saudara-saudara, ini selalu ditekankan adalah berlimpah-limpah susu dan madu. Berlimpah-limpah susu dan madu. Dan itu akan menjadi milik kita. Saya pernah dengar gini, pernah ada yang kebaktian yang lagi firman Tuhan, dia ngomong gini. Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat-berkat, maka kita harus bertanggung jawab karena itu hanya berupa pinjaman. Jadi seolah-olah kita tuh cuma ngerental gitu loh. Tuhan berkata di sini apa? Milikmu. Tuhan memberikan dan apa? Ya udah, memberikan, nikmatin, makan sampai kenyang, sampai puas. Berkat Tuhan yang sudah disiapkan itu bukan rental gitu loh, yang kita harus bertanggung jawab memberikannya lagi sama Tuhan. Kita harus ketika kita bersuka cita, kita kenyang, kita happy loh. Dan Tuhan pun happy. Saya kasih gambaran sedikit. Kakak saya punya anak baru kecil. Yang paling lucu adalah ketika anaknya udah minum susu, banyak. Jason yang kedua baru umur 1 tahun kurang. Saya lihat dia begitu dia minum sampai kenyang. Waktu dulu ada gangguan khusus sampai muntah,
Dan akhirnya dia minum lagi, dan habis itu dia tenang. Dan saya lihat kakak saya, dia happy karena minum dari air susunya. Begitu juga apalagi saudara kita. Bagaimana membuat Tuhan itu tuh besar? Saya ulangi lagi. Bagaimana membuat Tuhan itu besar di dalam hidup kita? Adalah bagaimana kita membuat kita mengambil berkat Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan tertulis yang lebih besar, yang lebih mulia akan memberkati yang lebih kecil. Yang lebih kecil siapa? Kita. Karena itu kita harus semakin kecil. Paulus bilang, hidupku adalah Kristus, nggak ada lagi. Justru di dalam kelemahan saudara, di situ Tuhan itu lebih besar. Karena apa? Cepet-cepetlah ngambil. Jangan di dalam kelemahan saudara, Tuhan saya nggak bisa, misal programnya matematik bisa, saya nggak bisa matematik. Habis itu apa? Ya udah saya nggak bisa matematik. Terus ngapain? Terus saya nggak bisa matematik. Oh ya, minta Tuhan, pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Yang paling lucu saya selalu saksikan di sini. Saudara saya David Manado, kuliah di ITHB. Dia masuk ke bagian DKV, desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual, desain gambar gitu ya. Dan paling dia nggak bisa adalah menggambar. Ada yang aneh? Dia paling nggak bisa ngegambar. Dia gambar. Saya akhirnya dia datang ke saya. Ya udah, kamu gambar, saya gambar. Dia juga harus latihan dong, nggak bisa gitu. Ya udah saya gambar. Gambar intinya adalah menggambar mukanya sendiri. Jadi saya menggambar muka David menggambar muka dia sendiri. Ya akhirnya apa? Ya saya menggambar jadinya mukanya David, dia menggambar akhirnya nggak jelas itu alien dari mana gitu kan. Kalau nggak gorila dicampur alien, campur apa itu nggak jelas. Dia benar-benar masuk di bagian yang dia sendiri nggak bisa. Udah gitu, paling lucunya. Saya punya yang teman biasa juga, namanya Jeffrey. Dia minta ajarin ke si Jeffrey bagaimana membuat program komputer. Dia pun nggak bisa. Aduh saudara, itu luar biasa saudara. Tapi hebatnya Tuhan di sini. Di sini saya banyak belajar tentang istilahnya kelemahan kita. Kita tuh banyak ngandelin Tuhan. Semester 2, IP dia 3. Dia dapat jadi saya gini, yang setelah semester 2 ya, setelah semester 2, kalau yang IP-nya di atas 3, ITHB itu memberikan biaya untuk ke Singapura gratis, dan dia dapat. Itu kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Saya selalu melihat bahwa hebatnya Tuhan itu adalah ketika kita kurang, maka Tuhan adalah milik kita. Amin, saudara? Amin. Ya. Ini adalah timnya. Jadi ayat yang kita harus pegangin di sini. Baca. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanahnya. Hanya di Gunung Sion, hanya di gunung di mana kasih karunia itu dicurahkan. Sion itu tuh adalah lambang kasih karunia. Di situ kita akan memilikinya. Jangan saudara berada di dalam hukum Taurat, yaitu digambarkan adalah Gunung Sinai. Karena Tuhan itu sudah jauh kemana? Ini cerita ini juga udah lewat jauh, udah ke Gunung Sion. Hanya di Gunung Sion, dan kita tetap berada di dalam kasih karunia, kita pasti akan memilikinya. Baik, ini adalah video yang ditampilkan.
diri kita. Didasari oleh apa sih? Didasari oleh Kristus. Dan di sini Kristus sudah nggak ada karena apa sih? Sudah selesai loh pekerjaannya, beres. Bayarannya kita masuk ke dalam tanah perjanjian ini itu adalah Kristus mati di atas kayu salib. The blood of Christ gitu loh. Oke, selamat tahun baru 2016. Selamat menikmati semua berkat Tuhan. Ayo yang kuat, kita berjalan masuk di tahun yang penuh berkat. Amin. Firman Tuhan beres. Oke. Jaman? Ya. Ada dua. Baik, silakan saudara menyiapkan roti. Ini adalah tubuh Kristus yang dihancurkan buat kita. Tubuh Kristus di atas kayu salib yang begitu baik, sempurna, tidak ada dosa sama sekali, dan mahal. Itu dihancurkan supaya kita memperoleh hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Supaya kita berjalan dengan kekuatan Kristus. Berkat-berkatnya itu tuh dibayar semua oleh Kristus. Oleh karena tubuh ini yang dihancurkan. Tidak ada sakit penyakit yang berkuasa atas kita. Apa yang kita sentuh itu akan berhasil. Karena Kristus dipakul tangannya. Apa yang kita injak itu akan menjadi milik kita. Apa yang kita minta itu akan diberikan. Oleh karena Kristus dihancurkan. Dan saudara-saudara, mari kita makan tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan untuk menyiapkan handuknya. Ini adalah darah perjanjian, darah yang ditumpahkan bagi kita. Suatu perjanjian baru untuk pengampunan dosa kita. Segala dosa kita itu sudah beres di atas kayu salib. Dan saya sebelum kita mulai minum, saya pengen bercerita. Di Yahudi itu setiap hari Sabat, mereka tuh pada saat mereka merayakan hari Sabat, mereka tuh selalu berkata untuk kehidupan, dan mereka minum. Apa yang mereka kejar? Hidup. Mereka pengen sukses. Saudara-saudara, darah ini itu tuh bayarannya mahal. Dan kita tuh tinggal meminum. Yuk, mari kita sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus untuk hidup. Amin. Oke. Oke. Ya. Sudah beres. Masih ada waktu setengah jam sebenarnya. Ada yang ada pertanyaan?
sebelum doa berkat? Baik, mari kita tutup kebaktian untuk doa berkat. Bapak, terima kasih atas segala berkat-Mu untuk kebaktian pada pagi hari ini. Biar kita semakin hari semakin menerima kasih-Mu, semakin hari semakin besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa, begitu banyak berkat-Mu, dan kami tahu bahwa Allah selalu beserta kami. Pimpin kami, jagai kami, berkati kami, karena segala sesuatu kami itu adalah Engkau Tuhan. Kami tidak bisa mungkin berjalan tanpa Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau selalu bersama kami, selalu berada bersama kami. Berkati semua kerjaan kami, berkati semua studi kami, berkati semua keluarga kami. Beri kekuatan, beri kesehatan, dan beri selalu sukacita, karena Engkau selalu ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan semua. Amin. Ya, terima kasih.